Kelahiran Pedang Iblis bab 1381 bangga. Noah harus menghindari memasuki jangkauan Divine Demon dan Boss Fan selama mencari pasukan musuh. Dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya sedetik pun ketika dua ahli di level itu bertarung. Setelah penyamarannya hilang, semua orang bisa melihatnya bergerak melewati hutan. Bisakah kamu tidak mengumumkanku ketika lawanku adalah satu peleton? Noah bertanya dengan nada kesal. Pergi dan buat aku bangga, pewarisku, jawab Divine Demon sebelum mengalihkan perhatiannya pada Boss Fan lagi. Tidak peduli seberapa intens Nuh menatap iblis ilahi. Sang ahli mengabaikannya untuk fokus pada lawannya dan bersiap untuk serangan berikutnya. Noah tetap sendirian di tengah tatapan musuh. Jaga dia secepatnya dan bantu aku, kata Boss Fan sebelum fokus pada Divine Demon. Chief Ash dan bawahan lainnya tidak ragu-ragu menyiapkan mantra setelah perintah itu. Semua serangan mereka akan ditujukan pada Nuh untuk memastikan dia mati secepat mungkin. Kenapa aku malah mengelilingi diriku dengan orang-orang maniak? Noah berpikir saat desahan keras keluar dari mulutnya. Nuh telah menemukan pasukannya setelah gelombang serangan pertama mereka terhadap iblis surgawi. Mereka mempunyai alat penyelubung, tapi mereka bisa membuatnya tidak terlihat setelah mengeluarkan energi dalam jumlah besar. Dia hanya perlu memperluas kesadarannya untuk melihat bahwa pasukan itu menunjuk ke arahnya saat nafas terkumpul di dalam tubuh mereka. Sesuatu yang besar akan segera tiba, dan Noah merasa dia tidak bisa menghindarinya. Untungnya, saya sudah siap, pikir Noah sambil menekuk kakinya dan berjongkok ke arah pasukan musuh. Cahaya warna-warni keluar dari grup dan terbang menuju Noah, tapi sosoknya menghilang sebelum mantra itu mengenai dia. Chief Ash dan yang lainnya tidak bisa melihatnya lagi, tapi bentrokan keras terdengar di antara barisan mereka dan membuat mereka menoleh ke arah sumber suara itu. Berbagai chief berbalik dan melihat salah satu rekan mereka di panggung cair telah menghilang. Nuh telah muncul menggantikannya, dan bercak darah segar yang tak terhitung jumlahnya menutupi jubahnya. Tidak ada luka yang muncul di tubuhnya. Darah itu bukan miliknya, tetapi para penggarap lainnya tidak dapat menemukan sumbernya. Kemudian, mereka menyadari bahwa salah satu dari 6 pembudidaya tahap cair telah menghilang. Ketakutan dan ketidakpercayaan memenuhi pikiran mereka ketika mereka mempertimbangkan kemungkinan bahwa Nuh telah membunuh salah satu anggota terkuat mereka dalam waktu kurang dari sekejap. Mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana hal itu mungkin terjadi pada berbagai tingkatan. Mereka bahkan tidak melihat Noah bergerak ketika mantranya jatuh ke posisi sebelumnya. Teknik gerakannya bekerja dengan baik, pikir Noah saat darah mengalir di dalam ruang terpisahnya. Sisa tubuh sang ahli juga berada di dalam lubang hitamnya. Noah telah menggunakan teknik gerakannya untuk menghubunginya dan menghancurkan kepalanya sebelum dia bisa mengaktifkan mantra pertahanan yang mengganggu. Nuh harus meninggalkan sesuatu untuk nanti ketika dia bermeditasi di dalam pemandangan neraka. Memanfaatkan kristal merah yang diambil di lubang evolusi akan memakan waktu terlalu lama, dan dia tidak ingin membuat Chief Ash menunggu terlalu lama. Tetap saja, dia telah meningkatkan aspek inti dari gaya bertarungnya, dan salah satunya adalah teknik gerakannya. Nuh tidak bisa menggunakan teknik gerakannya di negeri abadi sebelumnya. Struktur dunia ini terlalu tebal untuknya, dan membuka jalan melalui strukturnya adalah hal yang mustahil pada level sebelumnya. Namun terobosan ke tahap cair telah membuka jalan bagi berbagai perbaikan. Teknik deduksi ilahi juga dapat menunjukkan kekuatan aslinya, jadi menyelesaikan masalah itu tidak membutuhkan waktu lama. Teknik gerakan sebelumnya memanfaatkan berbagai kemampuan untuk bekerja. Noah menggabungkan kekuatan fisiknya, mantra penggabungannya, dan ketajamannya untuk membuat lubang melalui struktur dunia dan melintasi jarak yang sangat jauh secara instan. Teknik baru ini tidak melibatkan perjalanan dimensi apapun. Noah telah mengambil inspirasi dari Knight untuk menciptakan versi kemampuannya tersebut. Ketika dia menembak ke depan, dia menggunakan kekuatan fisiknya untuk membawa mantra penggabungan ke tingkat yang lebih tinggi yang mengubahnya menjadi pedang tak terlihat. Noah sudah tidak bisa disentuh lagi saat dia berlari. Tapi versi baru dari tekniknya menampilkan kecepatan yang jauh lebih tinggi dan memungkinkan dia untuk menghemat lebih banyak momentum selama serangannya. Kultivator tahap cair yang dia targetkan bahkan tidak bisa bereaksi sebelum tubuhnya berubah menjadi bubur daging. Materi gelap dan asap korosif keluar dari kulit Nuh sebelum ahli lainnya dapat menyerang. Dunia gelap terbentang di area tersebut, dan 2 lapis armor jahat menutupi sosoknya. Para kultivator dalam tahap gas tidak menjadi masalah. Nuh dapat menanganinya dengan mudah, bahkan tanpa dunia gelap. Namun, dia membutuhkan teknik itu untuk menjaga para chief. Teknik gerakannya mematikan dalam situasi 1 lawan 1, tapi dia tidak bisa mengandalkan kekuatannya dengan 5 ahli tahap cair yang fokus padanya. Dia membutuhkan semua kemampuannya untuk pertempuran itu. Gelombang penindasan menimpa para ahli guild. Hukum mereka terasa lebih lemah di lingkungan gelap itu, tapi mereka tidak membiarkan kegelapan menguasai mereka. Beberapa mantra terbang keluar dari grup, tetapi para penggarap itu segera berhenti mencoba untuk menembus teknik itu. Dunia gelap bisa bergerak sesuai keinginannya.
Materi gelap adalah energi tangguh yang mengikuti perintah Nuh. Kelompok Guild tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan teknik itu tanpa memberikan kesempatan kepada Nuh untuk menyerang. Keheningan terjadi selama beberapa detik di dalam dunia gelap saat kelompok itu menunggu sesuatu terjadi. Mereka melihat bayangan terbang menembus kegelapan, tapi mereka tidak pernah berhasil memahami ciri-cirinya. Raungan pelan menyebar ke seluruh dunia gelap saat kelompok itu menunggu. Mereka tahu bahwa sesuatu akan segera terjadi, dan mereka siap menghadapinya. Beberapa kepala reptil terlihat di antara materi gelap saat naga yang seluruhnya terbuat dari energi lebih tinggi menyerang kelompok pembudidaya. Mereka semua adalah binatang ajaib di tingkat menengah yang diciptakan melalui bengkel, tapi cahaya hitam muncul dari mata mereka yang hampir kosong. Bagian kedua dari pengasingan Nuh melibatkan lokakarya. Noah telah mempelajari cara menyelesaikan cetak biru yang diperlukan untuk lokakarya setelah pertarungannya dengan Lady Lena. Jadi dia sekarang dapat menggunakan keahliannya untuk menciptakan makhluk yang berbeda dan lebih rumit. Cahaya hitam yang keluar dari mata mereka berasal dari inti palsu yang dia pasang di dalam makhluk itu. Naga-naga itu sekarang menjadi boneka sempurna yang bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya begitu mereka bergabung dalam pertempuran. Kelompok Guild melancarkan serangan terhadap binatang-binatang itu, dan mereka mati dengan cepat. Tetapi lebih banyak kepala reptil yang mengintip dari kegelapan dan mengarahkan pandangan mereka pada para pembudidaya itu. Pasukan itu menghitung lebih dari 300 spesimen setelah kepala reptil berhenti muncul. Hanya sedikit dari mereka yang memiliki mata yang memancarkan cahaya hitam, tapi yang lain tidak terlalu lemah dari mereka. Namun, mereka kurang tahan lama, jadi mereka mengambil posisi terdepan saat menyerang kelompok ahli. Kawanan naga menabrak para penggarap itu dan berjuang keras untuk menimbulkan korban sebanyak mungkin. Noah bahkan tidak perlu bergerak. Dia bisa menyaksikan pertarungan itu dari posisi aman dengan pedang iblis dan mendengkur menunggu momen mereka bersinar. Kelahiran pedang iblis bab 1382 tanpa henti. Boss Fan dan Divine Demon mengabaikan pertarungan Noah. Mereka saling menatap dan menunggu lawan mereka bergerak bahkan setelah awan hitam menutupi sebagian wilayah. Yang berikutnya akan lebih kuat, Divine Demon mengumumkan. Anda mungkin ingin menggunakan lebih banyak tahun. Divine Demon memasang senyum mengejek ketika dia berbicara dengan lawannya. Boss Fan tidak menjawab, terutama karena dia tahu ahlinya benar. Serangan terakhir telah melukainya bahkan setelah dia menggunakan 2 mantra pertahanan. Serangan iblis-iblis sangat kuat, dan seluruh dunia bekerja sama dengannya untuk meningkatkan kekuatan mantranya. Torrent sebelumnya tidak mengandung banyak energi. Iblis-iblis telah melontarkan mantra sederhana yang dipicu oleh sedikit nafas miliknya. Namun dunia telah mengubahnya menjadi serangan yang dapat mengancam seluruh guild. Boss Fan diam-diam memutuskan untuk ikut serta dalam permainan Divine Demon. Dia hanya perlu bertahan dari 2 serangan lagi untuk membunuhnya, dan iblis ilahi tidak akan mundur dari taruhannya karena individualitasnya bergantung pada hal itu. Melawan iblis ilahi saat dia menggunakan semua mantranya terlalu merepotkan. Pertaruhannya telah memberikan harapan kepada Boss Fan untuk menyelesaikan pertandingan itu tanpa mengalami cedera berarti. Bersiaplah, kata iblis surgawi sambil merentangkan tangannya dan mengarahkan telapak tangannya ke atas. Bahkan lebih banyak materi di dunia berkumpul menuju sosoknya dan bertransformasi di bawah pengaruh hukumnya. Seluruh bongkahan tanah keras negeri abadi naik ke langit dan berubah menjadi tetesan air yang mulai melayang di sekitarnya. Aura iblis-iblis menguat saat dia mengangkat kedua telapak tangan dan menggenggamnya di atas kepalanya. Air di sekelilingnya melonjak seiring dengan gerakannya, dan semburan yang lebih besar terbang ke atas untuk menelan Boss Fan dengan kekuatannya. Boss Fan tidak ingin menghadapi serangan itu, tetapi airnya terlalu deras untuknya. Menghindari hal itu adalah hal yang mustahil baginya. Dia hanya bisa mengandalkan angin kencang yang keluar dari sosoknya untuk mempertahankan dan menyelamatkan nyawanya. 100 tahun, teriak Boss Fan, dan langit terbagi menjadi 2 bagian. Badai menelan sosoknya dan menghubungkan langit dengan tanah saat badai tersebut menembus aliran besar yang mendorongnya lebih tinggi. Angin kencangnya melawan amukan air yang menyerang tubuhnya, dan potongan kulitnya hancur selama proses tersebut. Saat pertukaran itu berakhir, Boss Fan turun dari langit dengan wujud seorang pemuda. Rambut tumbuh di bawah dagu dan dadanya, tetapi darah yang mengalir dari luka-lukanya menyembunyikan sebagian besar ciri-ciri baru tersebut. Boss Fan tidak kehilangan anggota tubuh apapun dalam pertukaran terakhir, tetapi sebagian besar kulitnya telah hilang. Otot-ototnya terbuka, dan darahnya mengalir deras darinya. Tidak ada lagi angin yang keluar dari sosoknya untuk menyembuhkan luka-luka itu. Individualitasnya tidak bekerja dengan baik dengan kondisinya yang buruk, jadi dia harus membatasi mantranya untuk menahan kehilangan darah. Namun, Boss Fan tersenyum lebar. Dia sudah selamat dari 2 serangan, dan dia belum berusaha sekuat tenaga. Dalam pikirannya, pertarungan itu telah berakhir. Gelombang kejut yang dilepaskan selama pertukaran mereka menimbulkan kekacauan di lingkungan. Bahkan bagian dalam dunia gelap Nuh tidak bisa menghindarinya selain menderita karenanya.
Pasukan naga dan sebagian dunia gelap hancur ketika gelombang kejut mencapai awan hitam. Para penggarap dari Guild dan Noah akhirnya muntah darah saat bagian dalam mereka bergetar di bawah kekuatan yang dilepaskan oleh dua ahli panggung yang solid. Kenapa aku malah bertarung begitu dekat dengan mereka? Nuh mengutuk dalam benaknya saat dia mengendalikan dunia gelap untuk melanjutkan lokakarya. Bola hitam keluar dari ruang terpisahnya dan menyatu dengan dunia gelap sementara materi gelap berputar untuk melahirkan lebih banyak naga. Inti-inti tersebut memasuki beberapa makhluk dan memenuhi mereka dengan kegelapan Nuh, memberi mereka stabilitas yang tidak dimiliki sebagian besar makhluk lainnya. Bengkel itu bekerja dengan sempurna. Satu-satunya kelemahannya adalah kekurangan inti Nuh. Jika dia punya lebih banyak waktu untuk bersiap, dia bisa menciptakan pasukan yang seluruhnya terbuat dari boneka yang menyerupai binatang ajaib tingkat menengah yang berkuasa. Tetap saja, teknik tersebut tetap menunjukkan kekuatannya bahkan selama eksekusi yang salah itu. Pasukan kultivator telah berubah menjadi sekelompok kecil ahli yang berjuang untuk terus berjuang. Chief Ash dan 4 chief lainnya masih hidup, namun luka memenuhi tubuh mereka. Sebaliknya, sebagian besar bawahan mereka telah mati di bawah serangan naga yang tiada henti dan asap korosif yang berterbangan di dunia gelap. Nilai lokakarya ini sangat besar. Nuh dapat menggabungkan efek penindasan dari dunia gelap dengan pasukan monster kuat yang tak ada habisnya. Tidak ada kekuatan yang bisa menahan serangan itu terlalu lama. Terlebih lagi, dunia gelap memungkinkan Nuh mengabaikan sebagian besar kelemahan bengkel tersebut. Teknik ini membutuhkan banyak material dalam versi Grid Builder, tetapi Noah dapat menggunakan materi gelap yang hampir tak terbatas di dalam lubang hitamnya untuk tugas tersebut. Lubang hitam juga ada batasnya, tapi kegelapan Nuh selalu mengisinya kembali. Dia bisa menggunakan energi yang terkandung dalam dua pusat kekuatan untuk menjaga bengkel tetap aktif, yang diterjemahkan menjadi sejumlah besar binatang ajaib. Nuh juga dapat berkultivasi saat bengkel aktif untuk mengisi ulang gantiannya dan memperoleh lebih banyak materi gelap. Secara teori, tekniknya tidak memiliki batasan karena tidak membebani pikirannya. Aku harus mengakhiri ini dan membiarkan mereka berdua bertarung, pikir Noah saat mendengkur dan pedang iblis mengeluarkan teriakan pengertian. Saya menderita cedera hanya karena saya terlalu dekat dengan mereka. 5 ahli tahap cair terus bertarung melawan gerombolan naga sambil menyaksikan bawahan mereka mati. Penggarap tahap gas tidak dapat bertahan hidup di lingkungan itu terlalu lama, dan ketua tidak punya waktu untuk melindungi mereka. Serangan para naga itu gegabah dan tanpa henti. Makhluk-makhluk itu tidak berhenti, dan mereka bunuh diri dalam upaya menambah luka pada tubuh lawan mereka. Melawan musuh seperti itu sungguh melelahkan. Para ketua pasti sudah merencanakan untuk melarikan diri dari dunia gelap jika bukan karena unjuk kekuatan Nuh sebelumnya. Nuh telah menunjukkan bahwa dia terlalu cepat. Beberapa dari mereka pasti akan mati jika mencoba melarikan diri dari awan tebal. Namun, situasinya menjadi begitu berbahaya sehingga rencana yang paling sembrono pun mendapat dukungan yang layak. Tetap berada di dalam dunia gelap akan menyebabkan kematian, jadi mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri adalah satu-satunya strategi yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Para chief bertukar pandangan pengertian sebelum serangkaian cahaya warna-warni meledak keluar dan menangkis sebagian materi gelap yang menyelimuti mereka. Nuh merasakan 5 sosok menembak ke arah berbeda dalam upaya putus asa untuk meninggalkan dunia gelap. Rencana mereka sederhana namun cukup efektif karena lawan mereka sendirian. Tentu saja, itu adalah kesalahan perhitungan di pihak mereka. Pedang iblis ditembakkan ke arah seorang ahli. Knight keluar dari ruang terpisah untuk mengejar Chief Ash. Dengkur menyatu dengan dunia gelap untuk terbang mengejar penggarap lainnya. Noah bergabung dalam perburuan dan mengejar salah satu target yang tersisa, dan pasukan naga terbang menuju tepi dunia gelap untuk menutup kemungkinan jalan keluar. Teman Nuh tidak harus menang. Mereka hanya perlu membuat lawannya sibuk selama beberapa detik, dan dia akan menjangkau mereka dengan teknik gerakannya. Tetap saja, Knight, Snore, dan pedang iblis menganggap tugas mereka sebagai kesempatan untuk membuktikan kekuatan mereka. Pedang iblis berkumpul dan menghasilkan materi gelap saat terbang menuju salah satu ketua. Senjata itu telah menjadi pedang besar pada saat mencapai targetnya, dan dunia gelap meningkatkan kekuatannya saat melepaskan tebasan. Malam lebih halus. Chief Ash bahkan tidak menyadari ketika pterodaktil menyatu dengan tubuhnya dan mulai memutuskan hukumnya. Pendengkur membatasi dirinya untuk muncul di depan sasarannya dan meluncurkan sinar gelapnya. Dunia gelap meningkatkan serangan itu, dan gelombang materi gelap yang ganas menjalar ke seluruh awan. Kelahiran Pedang Iblis bab 1383 pertengkaran. Ketika Nuh berada di dunia gelap, dia memiliki kekuatan untuk mengalahkan seluruh pasukan pembudidaya peringkat 7 yang berisi 5 ahli di levelnya. Kecakapan bertarung itu tidak masuk akal bagi eksistensi yang baru saja maju ke tahap cair, tetapi Nuh bukanlah seorang kultivator biasa. Kekuatan barunya juga berasal dari warisan pembangun hebat, jadi tidak mengherankan jika dia bisa mengekspresikan kekuatan seperti itu. Namun, setiap kemampuan pasti mempunyai kelemahan.
Lokakarya itu adalah teknik yang luar biasa, tetapi kreasinya hanya berharga ketika Nuh menggunakannya untuk mengalahkan lawan-lawannya. Dalam situasi ketika semua orang berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, para naga tidak dapat mengekspresikan kekuatan mereka yang sebenarnya. Noah menggunakan teknik gerakannya untuk mencapai targetnya dalam sekejap. Chief Barret segera muncul dalam penglihatannya, tetapi Noah hanya melihat bayangan kabur saat dia terbang melintasi tubuhnya. Pakar itu berada di bawah tekanan dunia gelap. Dia tidak bisa merasakan Nuh. Tubuhnya meledak bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Pedang iblis telah berubah menjadi pedang besar saat ditebas. Materi gelap di dalam dunia gelap dan dihasilkan oleh tubuhnya telah mengisinya dengan begitu banyak energi sehingga targetnya tidak dapat bereaksi terhadap kekuatannya. Tebasan tersebut melepaskan badai materi gelap yang memutuskan semua yang dilewatinya. Sebuah lubang juga muncul di awan karena banyaknya energi tinggi yang dipindahkan selama serangan. Target pedang itu hanya bisa hancur ketika seperenam dunia gelap menimpanya. Tidak masalah jika senjata hidup itu masih berada di tingkat yang lebih rendah. Jumlah energi yang lebih tinggi dapat membunuh setiap penggarap dalam tahap cair jika mengenai mereka. Chief Ash merasa aman untuk sebagian besar pelariannya, tetapi tubuhnya terbelah menjadi dua ketika dia hendak mencapai tepi dunia gelap. Ketidakpercayaan memenuhi pikirannya ketika dia melihat kesadarannya semakin gelap. Selama kesadaran terakhirnya, dia melihat pterodaktil aneh meninggalkan sosoknya untuk menyatu dengan lingkungan hitam. Sinar gelap mendengkur adalah serangan terkuat Nuh. Materi gelap yang kejam itu ada hanya untuk menghancurkan meskipun ia membawa kekuatan untuk mencipta. Itu adalah bentuk paling ofensif dari elemen yang disalin, sehingga dapat menghancurkan semua aslinya. Ketua yang terkena sinar mendengkur mencoba melawan dengan serangkaian mantra, tapi mantra itu hancur karena kekuatan yang dibawa oleh materi gelap yang kejam. Blood Companion mengalahkan targetnya dalam sekejap dan menciptakan lubang lain di awan karena energi yang lebih tinggi yang dipindahkan selama serangannya. Ahli tahap cair terakhir adalah seorang wanita tua dengan rambut beruban panjang bernama Chief Taylor. Serangkaian naga keluar dari kegelapan dan melemparkan taringnya ke arahnya saat dia mencoba melarikan diri dari dunia gelap. Boneka-boneka tersebut seringkali berhasil melukai tubuhnya, namun ia tidak pernah berhenti melarikan diri. Bahkan ketika naga itu menggigit lengan kirinya dan memotong salah satu kakinya, dia terus terbang menuju tepi dunia gelap. Individualitas Chief Taylor memungkinkannya mengubah kulitnya menjadi mineral seperti kristal yang memiliki sifat pertahanan tinggi. Penindasan terhadap dunia gelap telah memperlambat aktivasi teknik itu dan membuatnya menderita luka parah. Tetap saja, luka berhenti muncul pada dirinya setelah dia menyelesaikan kemampuannya. Naga-naga itu tidak dapat menyakitinya lagi pada saat itu. Mereka telah berhasil menembus kemampuan itu sebelumnya, tapi mereka tidak punya cukup waktu untuk melakukannya sekarang. Serangan mereka hanya bisa membuatnya terpental melalui berbagai area di dunia gelap hingga akhirnya dia meninggalkan kegelapan itu. Noah dan teman-temannya tidak bisa menghentikannya. Mereka memiliki terlalu banyak lawan, dan gelombang kejut yang dipancarkan oleh pertarungan iblis-iblis telah menghancurkan sebagian besar inti palsunya. Boneka yang mengejar Chief Taylor tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menghentikan gerak majunya. Pedang iblis, malam, dan mendengkur dengan bangga kembali ke arah Nuh setelah mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, tapi dia mengungkapkan ekspresi kesal saat melihat mereka. Aku membunuhnya, ayah. Pedang iblis berseru saat raungan bercampur dengan suara manusianya. Mendengkur mendesis untuk menyampaikan pesan yang sama, dan ia mengangkat kepala reptilnya yang besar untuk mengekspresikan kebanggaannya. Only Knight tetap diam dan mengeluarkan mayat Chief Ash yang cacat dari bagian dalamnya yang kosong. Pedang iblis dan mendengkur membeku pada saat itu. Mereka mengerti bahwa mereka telah melupakan sesuatu yang penting bagi Nuh. Serangan mereka begitu besar hingga target mereka berubah menjadi debu. Bagus sekali, Knight, kata Noah sambil menyimpan mayat Chief Ash. Dia juga menyimpan targetnya, dan dunia gelap membawakannya mayat para penggarap lain yang telah mati dalam jangkauannya. Lubang hitamnya akan menekan dantian yang utuh dan menghemat energinya untuk nanti. Dunia gelap bahkan membawa semua barang penyimpanan yang melayang menembus kegelapannya. Nuh akan mempelajarinya nanti. Dia harus mengejar Chief Taylor dan mengakhiri pertarungannya sekarang. Dia akan menjaga keuntungannya hanya setelah targetnya mati. Materi gelap mengalir di dalam dadanya saat Nuh mengingat tekniknya. Pertengkaran ketiga temannya bergema di dalam pikirannya, tapi dia mengabaikannya untuk mencari targetnya. Kesadarannya meluas segera setelah dunia luar terlihat lagi, tapi dia tidak bisa merasakan apapun selain aura intens iblis-iblis. Noah bahkan tidak perlu menoleh ke arahnya untuk memahami bahwa dia harus memprioritaskan pelariannya dalam situasi itu. Seluruh wilayah telah berubah menjadi dunia pribadi Divine Demon setelah Boss Fan selamat dari serangan keduanya. Lingkungan merasakan bahwa iblis ilahi bisa kalah dalam taruhan itu, sehingga memperluas pengaruhnya hingga mencakup area yang lebih luas. Wilayah ini telah berubah dalam beberapa detik singkat itu.
Sebagian besar tanah, sebagian langit, dan semua pohon yang tersisa telah berubah menjadi air warna-warni yang naik mengelilingi iblis surgawi. Dunia memberinya kekuatan yang dia perlukan untuk memenangkan pertaruhan itu. Hukum diubah dengan sendirinya untuk menciptakan lingkungan yang sempurna untuk kemampuannya. Bos Fan tidak merasa khawatir. Tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dikumpulkan oleh iblis ilahi. Dia percaya bahwa tidak ada yang bisa membunuhnya pada saat itu, terutama karena dia masih punya waktu bertahun-tahun lagi. Mengulur waktu tidak akan membantumu, ejek Bos Fan iblis surgawi. Aku mengakui kekuatan individualitasmu, tapi itu adalah sesuatu yang terlalu sulit untuk ditangani. Apa yang terjadi jika kamu kalah sekali saja? Apakah kamu perlu hidup tanpa mengetahui kekalahan untuk maju? Noah mendengar kata-kata Bos Fan meskipun dia terbang dengan kecepatan penuh menjauhi wilayah itu. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk tetap berada di area yang akan menyaksikan serangan terakhir iblis-iblis. Noah menyampaikan beberapa kekhawatiran Bos Fan. Iblis surgawi adalah monster, tetapi individualitasnya tampaknya merugikannya. Hal ini memaksanya untuk mengubah situasi apapun menjadi tantangan yang sulit, dan bahkan membuatnya mempertaruhkan nyawanya melawan lawan yang bisa ia kalahkan dengan mudah. Tetap saja, iblis surgawi telah berhasil naik dan mencapai tahap yang kokoh dengan individualitasnya. Noah harus percaya pada kemampuannya. Iblis itu seorang maniak, tapi dia tidak lemah. Bahkan langkahnya yang paling sembrono pun menyembunyikan kepercayaan diri yang tak terbatas. Kelahiran Pedang Iblis bab 1384 Matematika. Divine Demon menghela nafas ketika dia melihat Bos Fan selamat dari serangan keduanya. Ekspresi kesal muncul di wajahnya bahkan ketika dunia terus memberinya energi untuk digunakan dalam mantranya. Dia tidak menyukai hasil itu. Dia tidak takut Bos Fan bisa selamat dari serangan ketiganya, tapi dia tidak merasa senang telah mencapai titik itu. Aku tidak bisa membiarkan diriku kalah kan? Kata iblis ilahi sebelum menghela nafas lagi. Bos Fan terus tersenyum, tapi jejak keraguan terbentuk di dalam dirinya ketika dia mengamati ekspresi lawannya. Kurangnya rasa takut di wajah iblis memberinya firasat buruk yang tidak datang dari banyaknya energi yang terkumpul di sekitarnya. Saya telah hidup selama 9.000 tahun, kata Bos Fan. Saya menggunakan 1.000 untuk meningkatkan level kultivasi saya. Saya dapat menuangkan sisanya ke dalam mantra saya, dan saya hampir tidak membutuhkan 100 mantra untuk memblokir serangan Anda sebelumnya. Tidak ada satupun kultivator tahap solid yang mampu membuat saya menggunakan 8.000 tahun dengan satu kemampuan. Bos Fan tidak membual, matematikanya berasal dari pengalamannya. Lagi pula, dia bukanlah anggota salah satu organisasi kuat. Sebagai pemimpin guild dengan kekuatan kecil, dia harus bertarung berkali-kali dan mendapatkan tempatnya di panggung solid. Perhitunganmu tidak salah, tapi kamu melewatkan satu detail penting, kata iblis surgawi sambil menunjuk energi di sekitarnya. Saya selalu mempersulit segalanya. Pertarungan yang bisa saya menangkan dalam beberapa pertukaran berubah menjadi tantangan mematikan yang harus saya hadapi dengan serius. Mempertaruhkan hidup saya adalah satu-satunya cara saya harus meningkatkan kekuatan saya. Kalau begitu, Anda telah menemukan batas individualitas Anda, kata Bos Fan. Cepatlah, serang. Aku akan mengambil nyawamu sesudahnya. Kemerahan yang terpancar di mata iblis ilahi semakin meningkat setelah garis itu. Waktu untuk mengejek telah berakhir. Dia harus melancarkan serangan terakhirnya dan melihat apakah perjalanan kultivasinya dapat dilanjutkan. Satu aliran dapat menembus tanah, kata iblis surgawi, dan energi di sekitarnya mengembun untuk menciptakan jejak kecil air yang mengalir di lengannya. Air terjun dapat menembus bebatuan, kata iblis surgawi, dan lebih banyak energi mengalir di dalam sungai yang mulai berguncang tak terkendali. Lautan dapat menembus dunia, kata iblis ilahi, dan semua energi di sekitarnya menyatu dengan arus. Sungai kecil itu mulai bersinar dan memancarkan cahaya warna-warni sambil berputar di sekitar lengan iblis ilahi. Perairannya mengalami kekerasan hebat yang menyebabkan mereka melepaskan gelombang energi ke lingkungan. Bos Fan segera menyadari bahwa aliran kecil itu berbeda dari mantra sebelumnya. Serangan iblis-iblis sebelumnya tidak lebih dari aliran deras biasa. Namun, kemampuan ketiganya memiliki ciri-ciri yang aneh. Alirannya tampak jauh lebih rumit. Energi di dalamnya telah terkondensasi dengan cara yang aneh dan mulai bergerak sesuai dengan ritme yang aneh. Itu adalah kemampuan yang tepat, bukan sekadar tampilan kekuatan. Saya tidak suka bertarung dengan serius, kata Divine Demon sambil menarik lengannya ke belakang dan membuka telapak tangannya. Setiap pertempuran akan berakhir dengan cepat jika saya melakukannya. Tingkat kultivasi saya hampir tidak meningkat setiap kali saya menggunakan kekuatan saya yang sebenarnya. Nafas iblis-iblis keluar dari dantiannya dan menyatu dengan aliran pada saat itu. Air beraneka warna menjadi putih setelah proses itu berakhir. Itu telah berubah menjadi jenis energi yang melampaui batas normal nafas. Tetap saja, aku adalah iblis yang memberi makan kemenangan, Divine Demon menyimpulkan. Tidak peduli betapa membosankannya itu. Saya harus menang, meskipun saya harus melakukan keajaiban untuk mencapainya.
Nuh mempelajari pertempuran itu dari tempat aman di wilayah terdekat. Kejutan memenuhi pikirannya saat dia melihat sungai berputar di sekitar lengan iblis ilahi. Dia tidak bisa memastikannya, tapi sepertinya nafas telah berubah menjadi jenis energi yang lebih tinggi dengan sendirinya. Apa sebenarnya individualitasnya? Nuh bertanya-tanya saat rasa tidak percaya menggantikan. Menciptakan energi yang lebih tinggi dan menggunakannya dalam mantra membutuhkan waktu bertahun-tahun yang dihabiskan dalam pengasingan dan banyak ujian. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh seorang kultivator di tengah pertempuran. Namun, iblis ilahi tidak menghargai akal sehat itu. Dia harus memenangkan tantangannya, jadi individualitasnya telah memaksa serangannya berkembang. Noah tidak tahu apakah itu gaya bertarung iblis yang biasa, tapi dia hampir yakin bahwa air putihnya tidak memiliki stabilitas yang seharusnya dimiliki oleh energi yang lebih tinggi. Jangan bilang padaku bahwa dia langsung menciptakannya, pikir Noah sambil matanya tetap terpaku pada pertempuran itu. Nuh hendak menyaksikan pertukaran antara dua penggarap panggung yang solid. Dia tidak akan melewatkannya untuk apapun di dunia ini. Dadamu akan hilang sekarang, kata iblis surgawi sambil telapak tangannya terangkat ke depan. Sungai berputar lebih cepat selama serangan itu. Lengan Divine Demon bersinar dengan cahaya putih saat ia meregang ke arah lawannya dan melepaskan energi yang telah dia kumpulkan. Tidak ada air yang keluar dari telapak tangannya. Iblis surgawi mengirimkan energinya ke arah lawannya selama serangan, dan kilatan putih menerangi area tersebut sebelum menghilang pada saat berikutnya. Seluruh serangan itu berlangsung kurang dari 1 detik, tetapi iblis surgawi mendapati dirinya tidak punya energi lagi. Ekspresi lelah juga muncul di wajahnya karena dantiannya telah mengosongkan isi perutnya untuk memicu mantra itu. Dunia tidak mengirimkan lebih banyak energi ke arah iblis ilahi. Auranya juga menyusut dan kembali ke dalam sosoknya. Individualitasnya tidak lagi mempengaruhi masalah ini. Dia tidak berdaya dan kelelahan sekarang. Noah menahan napas saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Bosvan. Adegan yang dia lihat membuat kejutan mengambil alih ketidakpercayaannya dan teknik deduksi ilahi diaktifkan dengan sendirinya untuk meninjau serangan itu. Tidak ada cahaya yang keluar dari mata Bosvan. Separuh kepalanya telah menghilang saat kilatan cahaya, dan seluruh tubuhnya menemui akhir yang sama. Serangan iblis-iblis hanya menyisakan anggota tubuhnya yang tidak tersentuh. Saya tidak merasakan gelombang kejut apapun, pikir Noah saat gambar yang tak terhitung jumlahnya muncul di penglihatannya. Secara teori, seorang kultivator tidak dapat menyerang tanpa melepaskan gelombang kejut ke lingkungan. Intensitasnya bergantung pada kekuatan kemampuannya. Energi di dalam mantra dan teknik itu membuat materi bereaksi terhadap perjalanannya. Namun, serangan iblis-iblis tidak memancarkan apapun. Semua energi yang terkumpul dari dunia dan dantian iblis-iblis telah menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Mayat Bosvan yang cacat adalah satu-satunya bukti keberadaannya. Dunia telah membuka jalan menuju kemenangan, pikir Noah ketika dia memahami apa yang telah terjadi. Itu mencegah serangannya dari kebocoran energi dan menciptakan peluang yang bisa digunakan oleh iblis surgawi untuk menang. Ini bukan hanya soal nafas dengannya. Dia tampaknya mampu mengubah lingkungan apapun menjadi bentuk superior dari dunia gelapku. Divine Demon menghela nafas dengan keras setelah dia melihat mayat Bosvan. Dantiannya mulai menghasilkan nafas dengan kecepatan tinggi untuk mengisi ulang bagian dalamnya, dan pikirannya melakukan hal yang sama dengan energi mentalnya. Tingkat kultivasinya meningkat setelah iblis surgawi selesai mengisi ulang pusat kekuatannya. Dia langsung menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Memenangkan taruhan membuat kekuatannya meningkat. Kelahiran pedang iblis bab 1385 keajaiban. Mau menjelaskan apa itu tadi? Noah bertanya setelah dia meninggalkan tempat persembunyiannya dan terbang menuju Divine Demon. Nuh tahu bahwa dia bahkan tidak bisa berharap untuk meniru efek individualitas iblis surgawi, tetapi dia ingin memahami bagaimana dia menciptakan energi yang lebih tinggi entah dari mana. Noah ingin menerapkan sesuatu yang bisa dia terapkan ke dalam gaya bertarungnya. Pewarisku, iblis surgawi berseru saat energi memenuhi pusat kekuatannya. Bagaimana pertarunganmu? Salah satu dari mereka berhasil melarikan diri karena ada yang memaksaku untuk bertarung di tengah pertarungannya, ucap Noah tanpa menyembunyikan rasa kesal yang ia rasakan. Luar biasa, teriak iblis ilahi. Mungkin lebih banyak lagi yang akan datang. Bagus, bagus. Iblis tidak boleh kekurangan musuh. Crystal City sudah mengejarku, kata Noah sambil memijat pelipisnya. Aku hanya ingin kamu tidak mengungkapkan posisiku. Kota Kristal, iblis ilahi bertanya. Saya pikir mereka sudah melupakan saya. Tunggu, jawab Nuh. Bisakah para dewa melupakan sesuatu? Dan juga, bagaimana kamu bisa bertahan dari gelombang monster dengan kepribadianmu yang menyusahkan itu? Aku melarikan diri begitu saja, jawab iblis surgawi dengan nada datar. Saya sangat cepat sehingga ahli dari Crystal City tidak berhasil memperhatikan saya dengan baik. Saya bukan orang yang kasar. Saya tahu kapan saya harus berlari. Nuh tidak menyangka hal itu.
Dia sudah membayangkan iblis surgawi sebagai seorang maniak tak berakal yang melemparkan dirinya ke dalam pertempuran yang tidak dapat dimenangkan untuk meningkatkan tingkat kultivasinya. Tetap saja, dia merasa senang mengetahui bahwa dia salah tentang dirinya. Aku tidak tahu kamu bisa menggunakan energi yang lebih tinggi, akhirnya Noah berkata saat keduanya mulai turun ke tanah. Energi yang lebih tinggi, Divine Demon menjawab saat kebingungan muncul di wajahnya. Apa itu? Jawaban Divine Demon membuat Noah terdiam. Ekspresinya mengungkapkan ketulusan kata-katanya, yang membuat Nuh semakin terkejut dengan keseluruhan situasinya. Energi putih pada serangan terakhirmu, kata Noah sambil menirukan serangan telapak tangan. Itu sebenarnya bukan nafas kan? Oh, itu, kata iblis surgawi sambil meletakkan tangannya di bawah dagunya. Saya tidak bisa mempelajari terlalu banyak teknik dan mantra karena pada akhirnya akan melukai individualitas saya. Saya membuat yang baru dengan teknik deduksi surgawi selama tantangan saya. Mereka selalu berubah, dan saya tidak menghafal satu pun, jadi saya cukup menelepon mereka keajaiban. Nuh mencapai tingkat kebisuan yang baru ketika dia mendengar jawaban itu. Divine Demon, ahli yang telah menciptakan teknik yang membawa HIV ke puncak bidang yang lebih rendah, tidak memiliki kemampuan tetapi hanya menciptakannya saat itu juga. Individualitas saya adalah apa yang memungkinkan saya untuk menciptakan teknik yang begitu kuat ketika saya hanya seorang kultivator heroik, jelas Divine Demon. Saya tidak mengikuti proses normal. Saya mengandalkan keinginan saya untuk menang, dan suatu kemampuan akhirnya muncul. Nuh telah menghadapi dan mempelajari banyak sekali individu sepanjang hidupnya. Kebanyakan di antaranya merupakan ekspresi sederhana dari hukum yang sudah ada di dunia, dan hanya sedikit yang serumit ambisinya. Individualitas Divine Demon sederhana, tetapi itu juga merupakan hukum paling rumit yang pernah dilihat Nuh. Kebutuhan untuk terus-menerus menantang dirinya sendiri memaksa iblis ilahi untuk menjalani kehidupan yang menyusahkan sehingga para penggarap lain bahkan tidak dapat berharap untuk bertahan hidup. Dia pasti menciptakan teknik deduksi surgawi untuk menutupi kelemahan bawaannya, pikir Noah saat keduanya terbang kembali ke salah satu celah. Individualitasnya akan membunuhnya berkali-kali jika dia tidak memiliki metode untuk meningkatkan kemampuan mentalnya. Kotak kristal mungkin lawan yang merepotkan, kata iblis ilahi setelah mereka kembali ke aula bawah tanahnya. Noah menunjukkan ekspresi bingung mendengar ucapan itu. Dia tidak menyangka iblis ilahi akan menyebut musuh sebagai musuh yang merepotkan tanpa menunjukkan kegembiraan apapun. Sudah kubilang aku bukan orang yang kasar, lanjut iblis surgawi sambil mengambil sebotol anggur dari cincin luar angkasanya. Guild dan semua kekuatan yang lebih kecil kebanyakan memiliki penggarap yang tidak dapat memenuhi standar organisasi besar. Mereka umumnya lebih lemah daripada yang lain. Noah mengingat kembali pertarungannya melawan Lady Lena ketika dia mendengar kata-kata itu. Tingkat kultivasinya sedikit lebih tinggi saat itu karena ambisinya adalah memberdayakan pusat kekuasaannya. Tetap saja, ahli dari Crystal City berhasil bertahan untuk sementara waktu. Sebaliknya, ketua Guild Boss Fan tidak bisa menghadapinya bahkan setelah tingkat budidayanya turun dan stabil di bagian bawah tahap cair. Noah telah menyempurnakan bengkel dan teknik gerakannya sejak pertarungannya dengan Lady Lena. Tapi peningkatan itu saja tidak dapat membuat pertarungan melawan 5 ahli tahap cair semudah sebelumnya. Para Chief jelas lebih lemah dari Lady Lena, tapi Noah tidak terlalu memikirkan masalah ini pada awalnya. Beberapa kultivator kebetulan lebih kuat dari yang lain. Perbedaan kekuatan itu mungkin hanya sebuah kasus. Namun, kata-kata iblis-iblis mengatakan sebaliknya, dan Nuh hanya bisa mempercayainya. Sang ahli telah tinggal di negeri abadi jauh lebih lama darinya, dan dia pastinya lebih sering berinteraksi dengan masyarakat manusia. Kalau begitu, aku harus menghancurkan Crystal City secepatnya, kata Noah sambil duduk di tanah dan meletakkan punggungnya di dinding berbatu. Ingatlah untuk menelepon saya jika Anda melakukannya, kata iblis surgawi sambil bergabung dengan Nuh di tanah dan menyiapkan 2 cangkir. Aku membutuhkan musuh yang lebih kuat. Organisasi rahasia hanya mengirimkan keluhan kepadaku. Aku merasa diremehkan. Noah mengambil cangkir dan minum bersama dengan Divine Demon. Keduanya tetap diam saat anggur kental memasuki tubuh mereka dan menenangkan pikiran mereka. Sebagian dari stres yang terakumulasi selama pertempuran tersebar di bawah pengaruh cairan hangat itu. Bagaimana kabar murid-muridku? Iblis surgawi bertanya pada suatu saat. Mereka baik-baik saja, jawab Noah. Organisasi lain tidak dapat bersaing dengan HIV dan dunia lain seharusnya lebih damai. Teknik dari sekte iblis lainnya juga masih hidup. Mereka akan tiba di sini dalam beberapa milenium. Pesawat bawah menjadi berantakan setelah aku pergi, kata iblis ilahi sebelum tertawa singkat. Kekacauan itu menyebar dari sini, tempat yang lebih dekat ke langit dan bumi. Setiap perubahan di tanah abadi akan mempengaruhi semua tanah fana lainnya. Ini adalah siklus tanpa akhir yang akan terus berlanjut selama langit putih masih berada di atas kita. Apakah kamu pernah melihat negeri luar? Nuh bertanya. Apakah badai memenuhinya? Pernahkah Anda menyaksikan wilayah baru menyatu dengan negeri abadi?
Kamu akan segera melihat semuanya, jawab iblis surgawi sambil mengisi ulang kedua cangkir. Legiun mengontrol tempat yang ingin aku jelajahi, tapi mereka tidak pernah membiarkan manusia mendekat. Aku akan menggunakanmu untuk memasukinya. Setidaknya kamu bisa mencoba membuatnya tampak seperti kerjasama, jawab Noah sambil tertawa keluar dari mulutnya. Apa gunanya, kata iblis ilahi. Kamu adalah pewaris sahku, dan kamu bahkan telah memimpin murid-muridku yang tersisa ke puncak dunia. Beberapa persahabatan membutuhkan waktu berabad-abad untuk terbentuk, tetapi persahabatan ini hanya perlu dilihat sekilas. Duo ini terus berbicara tentang berbagai peristiwa setelah kalimat itu. Mereka kebanyakan berbincang tentang iblis lain, tapi mereka juga mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan individualitas mereka. Ketika botolnya habis, mereka berpisah untuk bercocok tanam di daerah berbeda selama beberapa bulan. Mereka kemudian akan berkumpul kembali di aula bawah tanah dan melakukan perjalanan bersama di negeri luar untuk bertemu Legiun. Kelahiran Pedang Iblis bab 1386 keberangkatan. Struktur bawah tanah di wilayah tersebut sangat luas. Nuh dan Iblis Surgawi dapat memilih area pelatihan berbeda di dalamnya tanpa terlalu menjaga jarak. Banyak hal yang harus dilalui Noah setelah pertarungan dengan Guild Boss Fan. Lawannya tidak memiliki space ring khusus seperti anggota Crystal City. Dia dapat menyita semua barang mereka, bahkan jika asap korosif dan pasukan naganya telah merusak sebagian besar barang tersebut. Batu jiwa lebih kuat daripada kebanyakan benda bertulis karena sifatnya yang aneh, sehingga Nuh dapat menambahkan hampir 20.000 batu ke dalam simpanannya. Hal yang sama tidak berlaku untuk item lainnya. Berbagai perangkat penyelubungan dan pertahanan telah mengalami kerusakan selama pertempuran. Nuh hanya bisa menyimpannya dengan harapan aula prasasti akan tetap membelinya. Para pembudidaya itu tidak memiliki sesuatu yang berharga. Status mereka di dalam negeri abadi terlalu rendah, dan sebagian besar keuntungan mereka masuk ke dalam guild, sehingga mereka tidak pernah berhasil mengumpulkan kekayaan. Keuntungan paling signifikan dari pertempuran ini adalah banyaknya dantian yang disita dari mayat para ahli. Pedang Iblis dan Mendengkur telah gagal mempertahankan lawan mereka, dan Chief Taylor telah melarikan diri, namun Noah tetap berhasil mendapatkan sejumlah besar pusat kekuasaan. Nuh makan sambil mengubah logam hitam yang diperoleh di piramida pembangun besar menjadi inti palsu. Dia telah kehilangan sebagian besar simpanan lamanya karena gelombang kejut yang terpancar dari pertarungan iblis-iblis, jadi dia perlu mengisinya kembali. Terlebih lagi, bengkel tersebut hanya dapat menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya jika ia membekali kreasinya dengan pusat-pusat kekuasaan yang sederhana tersebut. Jika tidak, naga akan terlalu lemah untuk melawan pembudidaya di tahap cair. Tekniknya akan kehilangan sebagian besar nilainya jika dia menghabiskan semua inti palsunya. Menemukan material baru untuk inti palsu segera menjadi salah satu prioritas barunya setelah Nuh menghabiskan black metal yang diperoleh di piramida. Meski begitu, dia tidak terlalu khawatir dengan masalah itu. Negeri abadi memiliki cukup bahan untuk memenuhi kebutuhannya. Pedang Iblis maju saat dia sibuk memoles bengkelnya. Bilahnya mencapai tingkat menengah dengan mudah karena bergantung pada tingkat budidaya Nuh. Only Knight masih berada di tingkat bawah pada saat itu, tetapi Noah tidak dapat mempercepat pertumbuhannya. Pterodaktil berbeda dari Mendengkur dan Pedang Iblis. Kekuatannya tidak bergantung pada kekuatan Nuh. Dia hanya bisa menciptakan kegelapan unik untuk membantunya. Setelah selesai menangani workshop, Noah akhirnya bisa fokus pada hal-hal mendesak lainnya. Dia memiliki 2 proyek utama, dan dia hanya dapat memilih satu sebelum bergabung kembali dengan Divine Demon. Nuh masih memiliki kristal merah yang diperoleh di lubang evolusi, namun setiap proyek yang melibatkan teman-temannya selalu membuatnya sibuk selama beberapa dekade. Selain itu, material itu memiliki kemampuan yang tidak diketahui sehingga dia tidak berani mengujinya pada makhluk itu. Malam, Pedang Iblis, dan Mendengkur adalah aspek inti dari kekuatannya. Nuh sendiri jauh lebih kuat daripada rekan-rekannya karena status hibridanya, namun teman-temannya menjadikannya pasukan satu orang. 3 makhluk hidup yang aneh adalah eksistensi ilahi yang membuat kehebatannya meningkat pesat. Malam hanya berguna di dunia gelap untuk saat ini, Noah menyimpulkan dalam benaknya. Aku sebaiknya membuat Blood Companion baru dan mempelajari efek kristal merah sementara aku menunggunya untuk mengejar levelku. Keputusan itu menimbulkan masalah lain. Nuh memiliki Mendengkur dan bengkel, jadi dia sudah memanfaatkan materi gelap sebaik-baiknya. Bahkan jika dia menggunakan energinya yang lebih tinggi sebagai material inti, dia tidak bisa melampaui apa yang telah dia bangun di dalam ular. Lebih baik mengambil binatang ajaib dengan kemampuan bawaan yang berguna dan kuat dan mengubahnya menjadi boneka yang cerdas. Blood Companion barunya harus mirip dengan Knight, tapi Noah tidak tahu spesies mana yang cocok dengan kekuatan bertarungnya saat ini. Negeri abadi memiliki fauna yang berbeda dan luas yang belum dipahami sepenuhnya oleh Nuh. Dia tidak bisa memutuskan Blood Companion berikutnya tanpa visi yang jelas tentang spesies mana yang bisa dia temukan di alam yang lebih tinggi.
Dia bahkan tidak bisa membuat sesuatu untuk menghancurkannya setelah itu karena dia berencana untuk mulai menguji kristal merah dengan Blood Companion berikutnya. Materi itu adalah sumber daya berharga yang harus dia tangani dengan hati-hati karena dia tidak memiliki kekuatan untuk mencurinya lebih banyak. Setelah lokakarya selesai dan urusan tentang Blood Companions dikesampingkan, Noah mulai fokus pada bidang terakhir yang dimilikinya. Mampu menggunakan teknik gerakannya lagi membuat kekuatan bertarungnya meroket. Dan itu juga mengingatkan Noah akan seberapa besar kekuatan yang bisa dia ekspresikan saat dia menggunakan semua aspek status hibridnya. Seni pribadinya adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh mantra dan teknik pada level yang sama, dan Noah menginginkan lebih dari itu. Keinginan itu juga melibatkan tebasannya karena tebasannya mulai terasa terlalu sederhana untuk jenis pertarungan yang dia hadapi. Kunci untuk menjadi lebih kuat dari kultivator dan binatang ajaib manapun ada di bidang itu. Noah harus meningkatkan seni pribadinya jika dia ingin selalu selangkah lebih maju dari lawan-lawannya bahkan ketika mereka berada di level yang sama. Masalahnya adalah dia perlu menciptakan bentuk yang mampu melampaui Sword Sein dalam hal tebasannya. Teknik yang dia gunakan adalah serangan pedang terbaik yang ada, dan dia hanya bisa mengatasinya jika dia melibatkan individualitasnya. Selain tebasan, Noah tidak perlu membuat personal art lainnya, terutama setelah memulihkan teknik gerakannya. Fokusnya harus tertuju pada serangan-serangan itu. Nuh masih memiliki hal lain yang perlu ditingkatkan setelah mengesampingkan bidang lainnya. Teknik deduksi ilahi masih dalam bentuk aslinya, yang merupakan fitur negatif yang belum dia perbaiki. Teknik deduksi ilahi luar biasa bahkan dalam bentuknya saat ini, tetapi Nuh harus mengubahnya menjadi sesuatu yang sesuai dengan keberadaannya. Iblis surgawi harus melakukan hal yang sama setelah kenaikannya, tetapi prosesnya jauh lebih mudah baginya karena dialah penciptanya. Nuh tidak menyelesaikan apapun selama periode pelatihan itu. Proyeknya akan memakan waktu bertahun-tahun, dan dia tidak bisa berharap untuk menyelesaikannya sebelum bergabung kembali dengan Divine Demon. Beberapa ide muncul di benaknya ketika dia bertanya-tanya tentang ketiga proyek tersebut, tetapi dia akhirnya memutuskan untuk menunggu sampai pertemuannya dengan Legiun untuk mewujudkannya. Anggota Legiun adalah Bibrida. Organisasi semacam itu pasti memiliki studi tentang bidang yang mirip dengan karya seni pribadi Noah, jadi dia merasa sangat ingin bertemu dengan mereka. Jeda tersebut berlangsung selama hampir 6 bulan di mana Noah kebanyakan menjalankan simulasi dengan teknik DVD deduction dan berkultivasi. Dia perlu mengumpulkan pengalaman untuk proyeknya agar dapat segera dimulai begitu dia mendapatkan bahan atau inspirasi yang dibutuhkan. Sedangkan untuk budidayanya, Nuh fokus memulihkan potensinya. Dia tidak memiliki fitur penting dari individualitasnya sekarang, dan dia hanya bisa membangunnya kembali secara perlahan selama sesi latihannya. Setelah 6 bulan, Nuh dan Iblis Surgawi berkumpul kembali di dalam aula bawah tanah yang besar dan muncul kembali untuk memulai perjalanan mereka menuju negeri luar. Kelahiran Pedang Iblis Bab 1387 Bayangan. Negeri luar bukanlah tempat yang tetap. Penggarap memberikan nama itu ke semua wilayah di luar wilayah manusia dan binatang ajaib, jadi lebar sebenarnya tidak jelas. Nuh dan Iblis Ilahi berbaris selama bertahun-tahun, menghindari pemukiman manusia yang mereka temukan di jalan mereka. Mereka sudah menimbulkan cukup banyak masalah, dan Chief Taylor masih hidup, jadi lebih baik tetap anonim untuk saat ini. Pawai mereka berlangsung damai dan diisi dengan waktu istirahat untuk bercakap-cakap atau berkultivasi. Aura iblis-iblis menakuti sebagian besar binatang ajaib, dan kesadaran Nuh yang unggul memungkinkan mereka menghindari sarang berbahaya. Keduanya semakin dekat dan mempelajari karakter satu sama lain selama perjalanan mereka. Kepribadian mereka memiliki banyak kesamaan, jadi mereka rukun dan tidak pernah ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Mereka telah menjadi tim yang berfungsi dengan baik dalam hitungan bulan. Pemandangan perlahan berubah saat mereka menjelajah lebih jauh dari pusat wilayah manusia. Lebih sedikit pemukiman yang muncul di jalur mereka, digantikan oleh beberapa zona bahaya yang menampilkan berbagai kelompok yang berebut wilayah. Binatang ajaib menempati setiap inci tanah abadi. Jika bukan karena para pembudidaya yang mempertahankan perbatasan mereka dan menandatangani perjanjian dengan mereka, makhluk-makhluk itu pasti sudah menaklukkan keseluruhan alam yang lebih tinggi. Lingkungan juga mengalami beberapa perubahan seiring dengan berlanjutnya perjalanan mereka. Daerah menjadi lebih liar, dan angin sepoi-sepoi mulai bertiup dari waktu ke waktu. Nuh tidak memerlukan penjelasan apapun untuk mengenalinya. Itu adalah angin kencang yang sama yang terbuat dari hukum yang ditemukan di dimensi terpisah sandal. Semakin jauh Anda pergi, semakin kencang angin yang bertiup, Iblis Surgawi menjelaskan saat mereka terbang di atas rangkaian pegunungan yang tandus. Mereka datang dari tepi negeri abadi, tempat wilayah baru muncul setiap dekade. Apakah langit dan bumi tidak pernah berhenti membangun? Nuh bertanya sambil menyerap hukum bahwa kehancurannya berubah menjadi energi primer. Siapa yang tahu? Jawab Iblis Surgawi. Melihat tepian bidang yang lebih tinggi bukanlah hal yang mudah. Hanya keberadaan yang benar-benar kuat yang dapat mencapainya karena penghalang badai.
Apakah kamu pernah bepergian ke sana? Nuh bertanya. Sekali, tapi tidak banyak yang bisa dilihat, jawab Divine Demon. Kamu mungkin beruntung dan melihat gunung muncul entah dari mana ketika kamu berada di sana, tapi hanya itu. Aku pergi hanya untuk mempelajari cara kerja negeri abadi, dan aku kembali dengan lebih banyak keraguan daripada jawaban. Teori yang berkembang pesat tidaklah cukup, Nuh terus menanyai ahlinya. Itu benar, tapi masih jauh dari cukup, kata iblis surgawi sambil menunjuk ke arah cakrawala. Dari mana langit dan bumi mengambil energi untuk membangun begitu banyak wilayah? Mengapa melakukan hal itu? Akan lebih mudah untuk menemukan jawaban jika kita mengamati tanah abadi dari luar. Tetapi hanya mereka yang memiliki keinginan mati yang meninggalkan wilayah putih. Langit. Duo ini telah membicarakan topik tersebut beberapa kali. Nuh tidak perlu bertanya lagi kepada ahlinya untuk memahami maksud di balik perkataannya. Langit putih memiliki lubang-lubang yang dilengkapi terowongan dimensional yang menghubungkan bidang yang lebih tinggi dengan bidang yang lebih rendah. Keberadaan yang kuat secara teori bisa terbang melewatinya dan tiba di kehampaan. Tapi usaha itu tidak ada gunanya. Negeri abadi telah berkembang selama beberapa waktu, dan hal yang sama berlaku untuk langit putih yang menyelimuti mereka. Bahkan para penggarap dewa yang kuat pun akan membutuhkan waktu ribuan tahun untuk melakukan perjalanan ke tepian sistem langit dan bumi untuk menyaksikannya secara keseluruhan. Itu bahkan bukan isu utama dalam masalah ini. Putihnya langit menyilaukan, menyembunyikan berbagai lubangnya. Mustahil menemukan jalan kembali ke dalam pesawat yang lebih tinggi setelah terbang keluar dari sana. Para kultivator ilahi dapat bertahan hidup dalam kehampaan, namun mereka tidak dapat hidup di dalamnya. Lingkungan tersebut kekurangan nutrisi apapun, sehingga energinya perlahan-lahan akan terkuras hingga tidak ada yang tersisa. Perjalanan melalui kehampaan juga berbahaya karena sulit untuk mengetahui kemana harus pergi. Sandal merasa yakin dengan tugasnya karena terowongan dimensi Raja Elbas bertindak sebagai sinyal, tetapi biasanya tidak ada kultivator yang memilih untuk menjelajah ke sana. Akan mungkin terjadi jika kita tahu seberapa besar tanah abadi itu, tapi sayangnya, iblis-iblis akhirnya menyimpulkan sebelum menghela nafas tak berdaya. Badai hukum terlalu kuat di dekat tepian bidang yang lebih tinggi, jadi tidak ada yang tahu berapa lama badai tersebut akan berlanjut. Para pembudidaya juga telah lupa seberapa besar wilayah kekuasaan binatang ajaib itu karena perang dengan makhluk-makhluk itu selalu memaksa mereka untuk bermigrasi pada suatu saat. Gambaran tanah abadi yang terbentuk di benak Nuh cukup sederhana. Dia membayangkan wilayah binatang ajaib sebagai kanker yang terus berkembang dan wilayah manusia sebagai titik putih yang tidak pernah berhenti mundur. Daerah yang tak terhitung jumlahnya yang disebut negeri luar mengelilinginya, dan lebarnya yang tidak jelas membuat segala upaya untuk menghitung ukuran pasti dari tanah abadi menjadi mustahil. Eksplorasi keluar juga tidak mungkin dilakukan karena sifat kehampaan yang mengancam dan ketidakjelasan tersebut. Sekalipun para penjelajah hebat mempersiapkan diri untuk tugas tersebut, mereka berisiko menghabiskan waktu ribuan tahun untuk mencari ujung langit putih. Kami hanya bisa menerima penjara ini selama kami tetap menjadi dewa yang sederhana, tambah Noah pada suatu saat. Kamu harus menjadi eksistensi yang mampu menghasilkan nafas atau sejenisnya, jawab iblis surgawi. Mungkin itulah yang coba dilakukan langit dan bumi. Kita mungkin tidak lebih dari kunci pembuka jalan menuju peringkat ke-10. Duo ini tidak dapat memberikan jawaban yang tepat. Hipotesis mereka hanyalah hipotesis yang dihasilkan setelah mempelajari petunjuk di negeri abadi. Tingkat kultivasi mereka terlalu rendah untuk memiliki kepastian dalam hal ini. Berapa lama lagi kita akan mencapai legiun? Nuh bertanya setelah dekade kedua perjalanan berlalu. Kami sudah berada di domainnya, jawab Divine Demon. Mereka mungkin mencoba menemukan seseorang dalam kondisi solid karena aku. Jangan mulai dengan tantanganmu, kata Noah begitu dia melihat kemerahan yang terpancar dari mata iblis ilahi menjadi lebih intens. Saya membutuhkan mereka sebagai sekutu untuk mempelajari apa yang telah mereka temukan tentang patung Bibrida. Tidak bisakah kamu membunuh mereka dan mengambil pelajaran mereka? Divine Demon bertanya seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Saya tidak tahu di mana mereka menyimpan sumber dayanya, jawab Noah. Saya juga berharap mereka memiliki Bibrida peringkat 8 di barisan mereka. Satu-satunya pemikiran mereka sudah cukup untuk menghancurkan saya. Damai sekali, iblis surgawi dengan cepat menyerah berdebat dengan Nuh. Iblis ilahi hanya ingin memenangkan tantangannya, jadi dia tidak peduli bagaimana hubungannya dengan legiun nantinya. Sebaliknya, Nuh berbeda. Dia membutuhkan makhluk-makhluk itu untuk melihat apakah anggotanya telah menciptakan sesuatu untuk menerapkan gaya bertarungnya. Nuh tiba-tiba berhenti saat perjalanan mereka berlanjut. Iblis ilahi menoleh ke arahnya untuk memahami apa yang terjadi, dan ekspresi Nuh mengungkapkan semua yang perlu dia ketahui. Berbagai kehadiran muncul di sekitar mereka. Noah tidak tahu dari mana mereka keluar atau di mana mereka bersembunyi, tapi dia tidak bisa melihat satu pun dari mereka dari posisinya. Wilayah ini hanya memiliki beberapa gunung pendek dan medan berbatu. Bersembunyi di sana hampir mustahil, tapi perasaan Nuh tidak berbohong.
Sebelum dia bisa membalas Divine Demon, dua bayangan keluar dari medan dan menyerangnya. Noah bahkan tidak berpikir dalam situasi itu. Tangannya terangkat ke depan, dan dia menemukan dua tangan tersangkut di genggamannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1388 tes. Noah merasakan kekuatan besar mendarat di lengannya, dan kemampuan bawaannya diaktifkan dengan sendirinya untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Materi gelap memenuhi pembuluh darah hitamnya saat dia mengamati dua sosok yang menyerangnya. Dua bibrida dalam tahap cair, seorang pria dan seorang wanita, memasang ekspresi terkejut saat tatapan mereka beralih ke antara tangan dan wajahnya Noah. Tingkat kultivasi mereka mirip dengan Nuh, dan tubuh mereka juga berada pada tingkat yang sama. Namun, Nuh mampu menghentikan serangan mereka pada saat yang sama dan bahkan berhasil menahan mereka. Nuh telah setuju dengan iblis surgawi untuk mendekati Legiun dengan damai, tetapi dia tidak akan menahan diri selama serangan mendadak. Jari-jarinya menusuk kulit keras lawannya dan menembus buku-buku jari mereka saat auranya menyebar ke lingkungan. Iblis surgawi merasa sedikit kesal karena bibrida telah mengabaikannya sepenuhnya. Dia hendak melepaskan auranya ketika kesadaran yang kuat menutupi area tersebut dan memaksanya mengalihkan perhatiannya dari pertarungan Nuh. Dia bisa memahami level ahli itu dari kesadarannya. Iblis ilahi mengetahui bahwa keberadaan dalam panggung padat ada di suatu tempat di wilayah tandus itu. Lebih banyak aura terbuka saat Nuh melambaikan tangannya kepada para ahli setiap kali mereka mencoba melakukan serangan balik. Dua kesadaran lagi yang termasuk dalam bibrida panggung padat memenuhi wilayah tersebut dan berkumpul menuju iblis surgawi. Beberapa aura yang lebih lemah mendekat hingga Nuh mulai melihat bayangan berterbangan di penglihatannya. Serangkaian pukulan mendarat di punggungnya bahkan sebelum dia bisa memahami apa yang menimpanya. Dia harus fokus untuk merasakan bahwa dua bibrida lagi muncul di belakangnya. Apakah mereka punya alat penyelubungi? Noah bertanya-tanya saat darah naik melalui tenggorokannya. Bagian dalam tubuhnya bergetar setelah serangan terakhir, tapi Noah tidak melepaskan bibrida dalam genggamannya. Mereka telah memberikan perlawanan kepadanya, jadi dia tidak akan menahan diri. Nuh melambaikan kedua bibrida yang tertahan itu menuju keberadaan di belakangnya. Dua ini harus menghindar karena takut melukai rekan mereka, tetapi mereka tidak menyangka kepala reptil besar akan keluar dari tubuh Noah dan meluncurkan sinar gelap ke arah mereka. Bibrida yang melarikan diri hanya bisa menghindar lagi, dan Noah menggunakan detik-detik berharga itu untuk membanting musuhnya ke tanah dan menendang mereka sampai mereka kehilangan kesadaran. Beberapa luka muncul di tubuh bibrida. Noah bisa melukainya dengan kekuatan fisiknya, jadi dia tidak membutuhkan pedang iblis dan malam untuk keluar dulu. Bibrida yang melarikan diri menyelam kembali ke arah Nuh, tetapi dunia tiba-tiba menjadi gelap dan memaksa mereka menghentikan gerak maju mereka. Ketika cahaya kembali, mereka menemukan api hitam yang diselimuti cahaya perak di sekitar tubuh mereka dan di seluruh langit. Cukup, suara nyaring menyebar melalui salah satu kesadaran milik hibrid panggung padat. Api hitam menghilang saat gelombang kejut yang dipancarkan oleh suara itu menyebar ke seluruh lingkungan, dan dua bibrida di bawah Nuh mulai melayang di bawah pengaruh gelombang mental sang ahli. Bibrida di atas Nuh juga meninggalkan daerah itu dan berkumpul kembali di puncak salah satu gunung pendek di dekatnya. Noah dan Divine Demon akhirnya bisa melihat keseluruhan tim yang menyerang mereka dengan melihat ke arah itu. 8 bibrida dalam tahap cair dan 3 dalam tahap padat, Nuh menghitung dalam benaknya ketika dia melihat peleton kecil itu. Situasinya tidak akan berbahaya jika bukan karena 3 hybrid stage yang solid. Dengan adanya mereka, Nuh tidak dapat melakukan sesuatu yang terlalu sombong karena mereka dapat melakukan intervensi. Noah mengeluarkan sepotong kayu dari ruang terpisahnya dan menunjukkan bekas cakar di permukaannya kepada kelompok tersebut. Para bibrida bertukar pandang beberapa kali saat melihat pemandangan itu, tapi ekspresi mereka tidak kehilangan keseriusannya. Apakah kamu dari Legiun? Noah bertanya tanpa menunggu mereka berbicara. Grace telah memberiku tanda ini. Kami hanya ingin bicara. Kata-kata Nuh sepertinya tidak menimbulkan reaksi apapun, tapi dia tetap menunggu. Para ahli itu adalah satu-satunya petunjuknya dalam mencari seni yang hanya bisa digunakan secara bebas oleh kaum bibrida. Dia tidak ingin mengubah mereka menjadi musuh secepat ini. Anda harus melewati uji coba untuk berbicara dengan kami, kata salah satu penggarap panggung yang solid. Ujian macam apa? Nuh bertanya tanpa ragu-ragu. Kamu harus melawan pejuang terkuat kami, kata bibrida itu. Jika Anda menang, saya pribadi akan menjawab pertanyaan Anda. Noah merasa sedikit khawatir akan hal itu. Dia bahkan tidak bisa mendekati kultivator panggung yang solid dalam hal kekuatan, apalagi bibrida dengan tubuh di tingkat atas. Namun, panggung hibrid yang solid segera meyakinkannya tentang peraturan tersebut. Anda harus mengatasi musuh pada tingkat kultivasi Anda, kata bibrida itu. Kamu akan bertarung melawan 5 dari mereka secara total dan mendapatkan tempatmu di antara kami. Kalau begitu, kita akan bicara. Noah berpikir beberapa detik sebelum menyetujui syarat tersebut. Dia akan bertarung dan membuktikan kekuatannya jika perlu. Lagi pula dia tidak takut pada siapapun yang berada pada levelnya.
Noah mengambil beberapa langkah ke depan sementara Divine Demon mundur. Itu adalah masalah yang hanya bisa ditangani oleh Bibrida, jadi iblis bahkan tidak berani ikut berperang. Dia akan membiarkan Nuh mengatasi situasi itu. Ambil mereka, ahli warisku, iblis ilahi bersorak untuknya saat dia mendarat di tanah tandus dan mengambil sebotol anggur dari cincin luar angkasanya. Dia telah memutuskan bahwa Nuh sudah cukup dalam masalah ini. Sejuk, Bibrida itu mengumumkan, dan seorang pria dengan rambut keriting panjang melesat ke arahnya tanpa menahan apapun. Pria itu tinggi dan berotot. Rambut tebal menutupi dada dan lengannya yang terbuka, dan seekor beruang hitam panjang tumbuh dari dagunya. Alisnya juga tebal, sangat mudah untuk salah mengira dia sebagai gorila yang mengenakan jubah. Clement mencapai Noah dalam sekejap, dan dia menyatukan tangannya untuk mengayunkan tangannya ke atas. Tetap saja, Noah dengan gesit menghindari serangan itu dan memutar dirinya untuk melemparkan tendangan ke perut hibrid tersebut. Suara tulang pecah dan organ dalam mengembun memenuhi udara. Clement meludahkan seteguk darah dan membuka tangannya untuk meraih lawannya, tapi Noah meninju hibrid itu tepat di tengah dahinya. Serangan itu membuat Clement jatuh ke tanah, dan Noah segera mengikutinya. Bibrida itu tampaknya tidak memiliki keinginan untuk menggunakan nafas dan mengaktifkan mantra atau tekniknya, jadi Nuh melakukan hal yang sama. Cukup, Bibrida panggung padat di kejauhan berteriak sebelum Nuh dapat mencapai Clement dengan pukulannya yang menurun. Clement dengan cepat berdiri dan menatap ke arah Noah sebelum terbang kembali ke kelompoknya. Kedua Bibrida yang telah dilukai oleh Nuh sebelumnya kemudian melesat ke depan meskipun pemimpinnya belum memanggil mereka. Mereka terlalu marah pada Nuh. Bisakah aku menggunakan senjata dan kemampuan bawaanku? Noah bertanya sebelum para ahli itu dapat menghubunginya, dan ketua tim di kejauhan menggelengkan kepalanya untuk menjawab. Mengapa mereka menguji diri mereka sendiri seperti ini? Noah berpikir saat rasa jengkel memenuhi pikirannya. Wanita itu membuka tangannya dan meluruskan jari-jarinya membentuk cakar, sementara pria itu menekuk salah satu kakinya untuk mengumpulkan tenaga. Namun, Nuh tidak membiarkan mereka mengambil inisiatif. Nuh lebih cepat dari mereka. Dia hanya perlu melingkarkan tangannya di wajah mereka dan membantingnya ke tanah sebelum mereka bisa melepaskan serangannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 1389 berani. Noah menukik dengan kecepatan penuh dan menghentakkan kakinya ke dada lawannya. Kedua Bibrida itu meludahkan seteguk darah setelah benturan, dan jejak nafas keluar dari sosok mereka ketika mereka merasakan niat membunuh Nuh. Naluri mereka bereaksi terhadap area berbahaya Nuh. Kedua Bibrida itu merasa harus melepaskan nafas mereka untuk bertahan melawan apapun yang akan datang. Cukup, pemimpin tim di kejauhan berteriak, dan Noah melirik ke arahnya dengan kesal. Nuh sudah muak dengan fasad itu. Lubang hitamnya menempatkan spesiesnya di atas Bibrida. Dalam pikirannya, menguji kekuatannya adalah prosedur yang tidak berguna. Pemimpinnya sepertinya memahami bahwa Nuh jauh lebih kuat daripada rata-rata hibrid dengan tubuh di tingkat menengah. Tetap saja, dia ingin tahu seberapa kuat sebenarnya Noah. Jordan, ayo, kata pemimpin itu kepada salah satu pakar panggung yang solid. Noah menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat ahli itu turun dari gunung pendek dan berjalan ke arahnya. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi eksistensi di panggung padat. Pikirannya berlari cepat, dan kakinya ditekuk. Gagasan yang tak terhitung jumlahnya tentang cara melarikan diri dari situasi itu muncul di benaknya. Bibrida itu masih berada di bawah kakinya, jadi dia langsung memutuskan untuk menggunakan mereka sebagai sandera. Kamu bisa menggunakan nafas dan energi mentalmu, tiba-tiba sang pemimpin berkata. Dia tidak bisa. Nuh membeku mendengar kata-kata itu. Bibrida tidak jauh berbeda dari binatang ajaib dalam hal kekuatan fisik mereka. Pemimpinnya pada dasarnya memintanya untuk mengalahkan makhluk di tingkat atas. Bisakah saya melakukannya? Noah bertanya-tanya sambil mengamati lawannya. Lawannya adalah seorang wanita jangkung berpenampilan muda dengan rambut coklat panjang dan mata hijau. Dia tampak ramping, namun jubah abu-abunya yang besar menyembunyikan sebagian besar ciri fisiknya. Noah bahkan tidak bisa melihat tangannya karena pakaiannya. Namun, pikirannya nyaris tidak berhasil mengingat aspeknya. Jordan cukup cantik. Tetapi Noah hanya bisa fokus pada tingkat kultivasinya sambil melihatnya semakin dekat. Iblis ilahi berhenti minum tetapi tidak menurunkan cangkirnya ketika Bibrida itu terbangun ke arah mereka. Semburat ketertarikan muncul di ekspresinya, dan matanya beralih ke antara Nuh dan lawan baru itu. Iblis merasa cukup penasaran dengan kehebatan pertempuran Jordan, tapi dia juga ingin melihat apa yang akan dilakukan Noah dalam situasi itu. Bagaimanapun, Nuh lebih unggul di sana karena kedua Bibrida itu masih berada di bawah kakinya. Bahkan sebelum Noah sempat mengambil keputusan, kakinya rileks, dan dia turun dari dua Bibrida yang segera berdiri untuk menembak dari kejauhan. Keinginannya untuk menguji dirinya sendiri telah menang atas bahaya yang ia rasakan. Dia ingin melihat apakah dia bisa mengalahkan keberadaan kuat itu. Iblis ilahi tertawa terbahak-bahak dan selesai meminum cangkirnya.
Dia kemudian berbalik ke arah Nuh dan Jordan sebelum menuangkan lebih banyak anggur. Dia tidak mau ketinggalan pertempuran itu. Noah tidak memiliki apapun yang dapat meningkatkan kembali kekuatan fisiknya. Asap korosif dan materi gelap keluar dari kulitnya untuk menciptakan armor jahat, dan energinya yang lebih tinggi juga memenuhi pembuluh hitamnya untuk meningkatkan kekuatannya. Api hitam mengalir keluar dari mulutnya seolah-olah itu adalah sungai yang jatuh dari tebing. Noah tidak ingin menyerang lawannya dengan mereka. Dia hanya ingin mereka berada di lingkungan tersebut jika dia mengalami luka parah. Noah melengkungkan jari-jarinya untuk mengubah tangan kirinya menjadi cakar yang dia tarik ke belakang saat dia melompat mundur. Jordan sepertinya mengerti apa yang ingin dia lakukan, tapi dia membatasi dirinya untuk mengangkat tangannya dan memperlihatkan telapak tangannya yang terbuka. Tidak ada arogansi dalam ekspresi Jordan. Dia hanya sadar akan kekuatan superiornya. Selain itu, dia telah mengakui kehebatan Noah, jadi dia tidak ingin mengambil risiko melukainya. Pertukaran itu cocok bagi mereka berdua, jadi mereka tidak mengeluh atau mundur. Mereka tetap diam saat bersiap dan menunggu serangan dimulai. Nuh melesat ke depan. Dunia dalam penglihatannya menjadi kabur, tapi dia tidak pernah melupakan telapak tangan Jordan. Sosoknya berubah dan menjelma menjadi pedang hitam yang mencapai lawannya dalam sekejap. Ketika pedang mengenai telapak tangan Jordan, sosok Nuh menggantikan senjata hitam itu, dan gelombang kejut yang keras menyebar ke lingkungan. Tanah di bawah mereka berdua retak dan hancur, begitu pula daerah di belakang Jordan. Divine Demon tertawa lagi saat melihat energi tajam Noah keluar dari punggung Jordan dan terbang di kejauhan. Serangan itu pasti mengenai sasarannya, dan kekuatannya cukup luar biasa untuk eksistensi dalam tahap cair. Jordan tetap menjaga ekspresi sampai kakinya mulai tergelincir di tanah, dan rasa sakit seperti terjepit mencapai pikirannya. Noah berhasil mendorongnya ke belakang, meski hanya sedikit. Dia menarik kembali tangannya untuk menatap telapak tangannya. Sebuah luka kecil muncul di tengahnya, dan setetes darah merah tua mengalir keluar dari lukanya. Noah juga berhasil melukainya. Mengujinya lagi tidak ada gunanya, teriak Jordan sambil mengangkat tangannya yang terluka untuk menunjukkannya kepada pemimpinnya. Bibrida dalam tahap cair tetap terdiam saat melihat luka kecil itu. Nuh telah menggunakan mantra dan seni bela diri, tapi itu bukanlah hal yang mudah. Tingkat atas dari peringkat ke-7 bukanlah tingkat yang dapat dipengaruhi oleh keberadaan di dekat bagian bawah tahap cair. Fakta bahwa Nuh berhasil memotong kulit Jordan mengungkapkan betapa kecakapan bertarungnya berada di luar skala. Kamu dan temanmu telah mendapatkan pertemuanmu, kata pemimpin itu sebelum mundur ke sisi lain gunung. Aku bukan hanya seorang teman. Iblis surgawi berteriak sementara bibrida lainnya mengikuti pemimpin di belakang gunung. Dia pewarisku, akulah master di sini. Para bibrida mengabaikannya, tetapi Jordan tertawa singkat sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke Noah. Dia mempelajari baju besi jahat itu dan mengikuti jejak asap yang keluar darinya ketika Noah memanggilnya kembali sebelum mengarahkan pandangannya pada pupil reptilnya. Pupil mata Jordan berubah saat bertemu dengan mata Noah. Mereka diasah hingga menjadi dua celah. Dia juga memiliki mata reptil, tapi dia menyembunyikannya. Naluri Nuh menjadi waspada, tetapi mereka tidak merasakan bahaya apapun yang datang dari bibrida tersebut. Jordan memancarkan aura aneh yang membuatnya merasa terlindungi. Seolah-olah mereka adalah sekutu alami. Kamu pantas mendapatkan ini, kata Jordan sebelum memperlihatkan telapak tangannya kepada Noah. Tetesan darah masih ada, dan Noah melirik Jordan sebelum membungkuk untuk menjilat telapak tangannya. Gelombang energi tiba-tiba memasuki tubuhnya, dan lubang hitamnya dengan cepat menyerapnya untuk memulai pemurnian. Berani sekali, kata Jordan saat senyuman muncul di wajahnya. Kamu bisa saja menggunakan jarimu. Noah tidak berkata apa-apa dan hanya menyaksikan Jordan mengeluarkan tawa bahagia dan berbalik untuk bergabung dengan timnya. Dalam waktu kurang dari 1 menit, bibrida itu sudah sampai di belakang gunung. Hanya iblis ilahi dan Nuh yang tersisa di area tersebut. Bagus sekali, ahli warisku, seru iblis surgawi sambil berdiri dan menyimpan anggurnya. Sudah kubilang, akan mudah bagimu di sini. Noah mengabaikannya saat pikiran aneh muncul dari lautan mentalnya. Sudah lama sekali sejak dia tidak berinteraksi dengan bibrida lain, dan dia harus mengakui bahwa rasanya cukup menyenangkan berada di antara keberadaan serupa. Kelahiran Pedang Iblis bab 1390 perkemahan. Noah tidak merasa aneh atau aneh. Sikap sederhana yang dipertukarkan dengan Jordan telah membuatnya memandang Legion dari sudut pandang yang tidak dia pertimbangkan sebelumnya. Manusia dan binatang ajaib tidak bisa menawarinya interaksi itu. Hanya bibrida yang dapat memahami betapa diinginkannya setetes darah dan tetap tenang ketika seseorang menyukainya. Aksinya sempat berlangsung kurang dari sekejap, namun membuat Noah memikirkan kembali perkataan Grace. Dia telah mengatakan kebenaran, dan Nuh baru dapat memahaminya sekarang setelah dia mengalami kehidupan kedua di antara keberadaan seperti dia. Pemikiran tersebut tidak membuat Nuh rela membuang keinginannya akan kebebasan, namun membuatnya meninjau kembali gagasannya tentang Legion.
Dia merasa lebih cenderung menjadikan organisasi itu sebagai sekutunya sekarang. Iblis surgawi tidak dapat memahami apa yang sedang dialami Nuh, dan bahkan June akan kesulitan untuk merasakannya. Perasaan menjadi bagian dari suatu spesies yang bahkan tidak mereka anggap sangat mengejutkan Nuh. Kalau begitu, beginilah perasaan semua orang, pikir Noah sebelum mengikuti iblis surgawi, yang sudah mulai berjalan menuju gunung pendek. Saya harap mereka tidak melakukan apapun terhadap saya. Akan sangat disayangkan untuk menghancurkan mereka. Keduanya berjalan di sisi lain gunung, dan sebuah perkemahan terbentang dalam pandangan mereka. Tenda sederhana yang terbuat dari bahan peringkat 7 tumbuh dari medan dan menampung lebih banyak bibrida dari yang diperkirakan. Tim yang mereka lihat sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan peleton yang datang menemui mereka. Nuh dapat menghitung lebih dari 30 bibrida dalam tahap gas, 12 dalam tahap cair, dan 5 dalam tahap padat dengan kesadarannya. Bagaimana mereka bisa bersembunyi dari kesadaranku? Noah bertanya-tanya, tapi hidungnya tiba-tiba mencium aroma samar yang membuat segalanya menjadi lebih jelas. Aromanya menciptakan awan tak kasat mata yang menutupi seluruh perkemahan dan tertinggal di jubah para hibrid. Noah merasa sulit untuk mengunci perhatiannya pada keberadaan di area tersebut, tapi itu tidak menghentikannya untuk menunjukkan dengan tepat sumber dari kemampuannya. Aromanya berasal dari salah satu tenda terbesar. Salah satu hibrid panggung padat melepaskannya dan menyembunyikan seluruh perkemahan dengan kemampuan itu. Dua bibrida yang bertarung bersama melawan Nuh menunggu keduanya di pintu masuk perkemahan. Nuh tidak bisa melihat kebencian apapun di mata mereka. Dia benar-benar merasakan sedikit rasa hormat muncul dari ekspresi mereka. Izinkan kami menemanimu menemui ketua tim, kata wanita itu sambil melangkah maju. Saya harap Anda tidak menyimpan dendam. Kita harus waspada terhadap orang luar. Duo ini tidak melihat Divine Demon. Mereka hanya menyapa Nuh dengan perkataan mereka. Tampaknya mereka tidak melihat sang ahli sebagai eksistensi yang layak untuk mereka perhatikan. Iblis ilahi tidak mempermasalahkan hal itu. Dia menyadari bagaimana ketiga faksi berinteraksi. Baik manusia maupun binatang ajaib melakukan hal yang sama ketika menyangkut keberadaan spesies yang berbeda. Noah membatasi dirinya untuk mengangguk, dan keduanya menjadi santai dengan gerakan itu. Mereka bahkan mulai menjelaskan beberapa aspek Legio setelah mereka menyebutkan nama mereka. James memiliki rambut hitam pendek, mata gelap, dan tidak berjanggut. Elsie memiliki rambut merah panjang dan mata gelap serupa, dan keduanya tampak cukup muda. Menurut kata-kata mereka, mereka termasuk di antara talenta baru Legion. Mereka adalah bibrida yang lahir langsung di alam yang lebih tinggi, dan itu memberi mereka perlakuan khusus. Seperti yang telah dikonfirmasi oleh Nuh dengan ular abadi, bahkan ular bibrida pun mendapat manfaat dari tumbuh di tanah abadi. Lingkungan luar biasa di dataran tinggi memberi mereka potensi yang lebih besar karena kualitas nutrisi yang dapat mereka berikan. James dan Elsie telah berada di alam yang lebih tinggi sejak mereka lahir, jadi secara teori mereka adalah bibrida terbaik. Mereka yang naik dari tanah fana memiliki titik awal yang lebih rendah dibandingkan mereka. Percakapan kemudian beralih ke perkemahan. Duo ini menjelaskan bagaimana Legion tidak pernah mengirim bibrida ke dalam misi tersendiri karena prioritasnya adalah menyelamatkan nyawa mereka. Bibrida bukanlah pemandangan langka di negeri abadi, tapi mereka masih memiliki kelemahan bawaan yang disebabkan oleh keadilan langit dan bumi. Mereka memiliki kesuburan yang rendah, jadi salah satu dari mereka adalah aset yang tak ternilai harganya di Legion. James dan Elsie juga menjelaskan bagaimana Legion mengendalikan beberapa zona pendaratan. Organisasi itu telah berjuang untuk mereka di masa lalu, dan membela mereka hingga sekarang. Mereka adalah salah satu sumber utama bibrida, sehingga mereka bersedia berperang untuk melindungi mereka. Mengenai jenis bibrida, James dan Elsie tidak bisa memberikan jawaban pasti kepada Noah. Negeri abadi tampaknya memiliki berbagai jenis varian, jadi mereka tidak pernah repot-repot mempelajari perbedaan kecil di antara varian tersebut. Hanya sedikit ahli di antara Legion yang dapat menentukan jenis bibrida yang tepat. James dan Elsie seperti penduduk asli dunia lain dengan wujud manusia. Mereka memiliki dantian palsu yang mematuhi hukum, tetapi mereka tidak memiliki individualitas. Adapun Nuh, mereka menjulukinya sebagai salah satu jenis bibrida terkuat. Dia memiliki kekuatan fisik yang melampaui binatang ajaib dan individualitas. Hal itu membuat keberadaannya sulit untuk ditingkatkan tetapi juga memberinya kekuatan lebih. Satu-satunya tipe yang bisa menandinginya adalah kebalikannya, bibrida yang memiliki individualitas di dalam tubuh binatang. Mereka kurang umum dibandingkan tipe Nuh, tapi Legion tetap memiliki banyak dari mereka. Menurut kata-kata keduanya, keberadaan itu hidup di negeri luar di sekitar wilayah binatang ajaib karena aspeknya. Kebanyakan dari mereka adalah anggota wilayah tersebut, namun mereka beroperasi di wilayah makhluk tersebut karena lebih mudah bagi mereka untuk bercampur dengan fauna. James dan Elsie memimpin Noah dan Divine Demon menuju tenda besar milik ketua tim.
Sang ahli tiba setelah kedua bibrida itu pergi, dan dia menyebutkan namanya sebelum memberi isyarat kepada keduanya untuk duduk di atas sajadah yang menutupi lantai tempat tinggal. Nama pemimpinnya adalah Ian. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut pirang pendek dan mata merah yang bersinar lebih gelap dari Divine Demon. Dia mengambil sebotol anggur dari space ringnya setelah mereka semua duduk, tapi wajahnya tidak menunjukkan sedikit pun kebaikan. Dia hanya sopan. Kamu ingin bicara, kata Ian sambil mengisi 3 cangkir. Nuh melirik iblis ilahi. Dia tidak memiliki pertanyaan spesifik untuk ditanyakan pada Ian. Bertemu dengan Legion adalah idenya. Ada suatu tempat di negeri luar yang ingin saya kunjungi, kata iblis surgawi sambil mengambil 1 cangkir dan mengangkatnya ke mulutnya. Saya tidak yakin bisa membantu, jawab Ian. Legion tidak menangani transportasi. Saya hanya bisa mengatur pengawalan dengan harga yang tepat. Hanya Legion yang bisa membantuku mencapai tempat ini, lanjut iblis ilahi sambil menurunkan cangkirnya. Aku tahu bahwa beberapa anggotamu bahkan menganggapnya suci. Mata Ian melebar mendengar kata-kata itu, tapi dia tetap tenang. Dia bahkan mengisi ulang cangkir Divine Demon sambil menunggu dia melanjutkan. Saya tahu bahwa Anda menunjukkannya kepada anggota penting Anda, lanjut Demon Divine. Saya ingin Anda membuat pengecualian untuk kami.